sedikit bocoran. Luka batin saya adalah saya tidak melakukan, tapi ada orang yang menuduh saya. Dan itu diketahui oleh orang tua saya, diketahui oleh saudara-saudara saya, diketahui oleh mertua saya. Padahal saya nggak melakukan hal sejelek itu. Tetapi dia menceritakan itu pada orang tua saya, pada mertua saya, pada saudara-saudara saya. Terpukul saya. Saya mau membela tetapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa membela? Karena sudah terbentuk suatu opini bahwa jangan Anda hanya solusinya apa Pak, solusinya apa, tetapi Anda belum tahu edukasinya, belum tahu penyebabnya. Percuma, ya nggak percuma sih. Akhirnya sia-sia. Anda ingin melakukan solusi ini ragu-ragu atau malas dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, ada waktu istirahat sebentar. Saya akan memotivasi Anda, saya akan mengungkapkan unek-unek saya juga, karena saya ini, nanti tema ini adalah psikosomatik itu sakit apa ya, penyebabnya apa ya. Saya juga punya hak untuk mengungkapkan ini, mengungkapkan unek-unek saya, mengeluarkan pendapat saya mengenai anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, karena saya pernah mengalami ini. Saya pernah terpuruk dan saya mempelajari dari diri saya mengamati dari diri saya, begitu. Selain saya membaca komen-komen dari Anda. Ya, saya memang bukan dokter, bukan psikiater, bukan seorang psikolog atau ilmu jiwa lain, ahli ilmu jiwa. Saya hanya orang awam yang pernah menderita sakit itu. Ya. Nah, sekarang saya akan mengungkapkan isi hati saya, ya, atau pendapat saya. Psikosomatik itu ya, yang pertama itu ya, sakit ini karena perilaku, sifat perilaku. Yang kedua, sakit sugesti. Yang ketiga, sakit trauma. Yang keempat, sampah luka batin. Nah, ini memang belum tentu benar apa yang saya utarakan, tetapi ini benar menurut saya. Karena apa? Ya itu yang saya alami. Itu yang menyebabkan saya kena anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Memang begini ya, asam lambung itu ya, kalau kita salah makan, terus merasakan gejala atau sensasi di lambung, terus kita terapi dengan obat beberapa minggu, itu sudah sembuh. Ya, karena survei membuktikan itu karena faktor makanan. Tetapi bagaimana dengan asam lambung karena faktor pikiran? Nah, ini memang susah, dimana kita sudah makan, sudah jaga pola makan, sudah jaga kita, mungkin pantang makan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi sensasi asam lambung itu masih saja kita rasakan. Nah, itu Anda memang perlu bantuan. Bantuan siapa? Bantuan seorang dokter memang ya, atau bantuan seorang yang tahu dalam hal itu. Karena begini, menyembuhkan asam lambung karena pikiran itu susah ya, dimana ketika kita stres itu asam lambung naik, akhirnya cemas. Nah, terus lagi ini muter saja gitu, kita cenut-cenut ya, misalnya di lambung ini ada gejala, kita merasakan dan kita akhirnya cemas. Nah, cemas juga bisa menyebabkan lambung ya, asam lambung juga bisa menyebabkan cemas. Ini seperti kita itu dahuluan mana, telur dengan ayam gitu ya. Itu sebagai orang awam saya begitu. Dahuluan mana telur sama ayam? Kita jawab telur, oh ayam dulu, oh telur dulu, nggak bisa ketemu. Nah, itu makanya saya berani menyimpulkan
Kalau psikosomatik, anxiety psikosomatik dan asam lambung, ini asam lambung yang disebabkan oleh pikiran ya, kecuali asam lambung karena kita salah makan, beri obat sembuh. Nah, itu lain ya itu. Ini asam lambung yang dilema begitu. Asam lambung yang misterius. Itu adalah sakit perilaku kita. Yang pertama adalah perilaku saya, bukan kita. Perilaku saya. Ya, dulu saya itu ya orangnya yang pertama egonya tinggi. Perfect, ingin perfect. Terus keras kepala. Kaku pokoknya. Terus apa lagi? Sering marah-marah, emosi, egonya tinggi. Yaitu saya. Ya, emosional. Itu. Saya lihat di channel Dr. Andri, karena saya dulu rajin mengunjungi Dr. Andri, bahwa sifat perilaku itu ternyata bisa menyebabkan orang kena psikosomatik, bisa menyebabkan orang kena gangguan cemas. Nah, ternyata betul ya. Oh, saya lihat itu, oh iya, perilaku ternyata bisa menyebabkan sakit itu. Nah, kenapa orang dengan perilaku tersebut bisa kena sakit itu? Begini ya, karena begini, saya misalnya orangnya terlalu perfect ya, perfect. Ketika saya perfect, ingin tampil sempurna, berarti saya ingin dipuji orang. Dan ketika saya ingin tampil sempurna, ternyata tidak dipuji orang, disitulah saya kecewa. Memendam kecewa terus. Kecuali kalau saya tampil sempurna akhirnya dipuji orang. Oh, bagus. Senang saya. Tetapi ketika orang tidak memuji saya memendam kecewa, sakit hati. Ya. Terus ada lagi ini tergesa-gesa. Nah, begini ya. Orang yang punya sifat tergesa-gesa memang rentan kena itu, saya yakin. Karena apa? Dia nggak punya, bukan dialah, saya nggak punya, yaitu jiwa yang tenang atau mutmainah, ya, inginnya tergesa-gesa, kemanapun tergesa-gesa. Nah, itu membuat adrenalin kita, jantung itu, kalau orang tergesa-gesa kan gitu ya. Terus apalagi, misalnya sering marah. Nah, begini ya, orang pemarah itu detak jantungnya itu cepat, ya. Bisa orang pemarah itu kena hipertensi gitu ya. Itu kenapa marah itu bisa menyebabkan keraga kita mengalami gangguan itu. Nah, itu jadi kalau Anda mempunyai sifat itu berarti sama kayak saya, ayo segera saya pesan terutama pada diri saya akan memperbaiki itu semua gitu. Demikian juga Anda, ayo kita perbaiki mungkin kalau Anda punya sifat-sifat yang begitu. Terus yang kedua, saya yakin sakit ini sakit sugesti. Kenapa? Ketika saya ini, kan misalnya ingin di keramaian misalnya, saya sudah berpikir gini, wah nanti jangan-jangan saya kalau di keramaian saya alami ini, saya panik attack, terus mau kemana lagi, wah jangan-jangan saya nanti nggak kuat di sana, terjadi apa-apa di sana. Itu pikiran kita sudah mensugesti. Nah, dan akhirnya saat saya pergi mau kemana sudah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, itu bisa saja terjadi. Karena apa? Hidup kita itu, diri kita itu apa yang kita pikirkan. Nah, itu ya. Dan ini bisa sembuh juga dengan sugesti. Makanya kalau Anda sering mendengarkan audio afirmasi ya, nanti kesembuhan Anda itu akan lebih cepat sebenarnya gitu ya. Beda halnya dengan orang yang sering menerima sugesti yang negatif-negatif. Nah, lingkungan juga bisa membuat yaitu percepatan kesembuhan kita, baik lingkungan keluarga kita, lingkungan di masyarakat atau tetangga kita, lingkungan tempat kita kerja gitu ya. Ini singkat saja, saya uraikan singkat saja. Yang ketiga, sakit ini karena trauma. Iya, karena trauma. Anda ini nggak perlu saya jabarkan lama-lama.
Saya sampai sekarang masih mengalami trauma, yaitu trauma apa? Panic attack. Itu. Sampai sekarang saya belum berani badminton. Mungkin saja saya kuat badminton itu, mungkin saja ya. Tapi pikiran saya ingin badminton itu sudah takut. Kenapa? Dulu saya alami panic attack pertama kali itu waktu saya badminton. Nah, pikiran saya sudah mengarahkan saya ke sana, ke panic attack. Nah, itu. Karena apa? Trauma. Masih ada trauma. Karena sesuatu yang kita alami lama itu meninggalkan sebuah trauma. Gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Dan saya menyadari kalau Anda saat ini masih alami trauma, nggak berani ini, belum berani ini, begitu. Ya, saya juga masih merasakan trauma itu, masih mengalami trauma itu. Jadi trauma ini hilangnya, ya mungkin menurut saya harus sabar. Ya, mungkin harus dilatih pelan-pelan. Tetapi untuk melatih pelan-pelan ini, ya saya ini, untuk badminton ini saya yang susah sekali. Terus terang saya. Yang lainnya sudah bisa, hanya ini saja. Badminton. Saya dengar badminton, itu langsung ingat panic attack. Trauma itu. Nah, ini yang lebih penting. Yang keempat adalah sakit karena sampah-sampah luka batin. Sama halnya begini ya, handphone Anda atau komputer Anda, kalau banyak sampah, yaitu file-file yang ya dari recycle atau yang spam, sampah-sampah itu akan lemot, tidak bekerja dengan normal. Ya, ada gejala di situ, lemot, mungkin panas, muter-muter. Nah, itu sama dengan luka batin yang saya alami. Duh, Pak Yono, polisi punya luka batin ya? Nih. Jangan salah. Luka batinnya Pak Yono apa? Ini rahasia, terus terang saya rahasia. Rahasia ini, saya nggak mau mengungkapkan karena ini adalah privasi saya. Yang lain bolehlah saya utarakan tentang gangguan seksual saya yang dulu itu ya. Dulu mengalami gangguan seksual, sifat saya dan sebagainya. Ya, itu saya ungkapkan pada Anda semua. Karena apa? Orang yang benar-benar kena asam lambung, anxiety psikosomatik, itu juga mengalami disfungsi ereksi. Ya, selain disfungsi organ, hormon juga disfungsi ereksi. Itu saya yakin. Gitu. Ya, oke, luka batin. Saya tidak akan menceritakan luka batin saya, tapi banyak. Sudah ketemu. Yang menemukan bukan saya, orang lain. Bukan psikiater, bukan seorang psikolog, tapi orang yang mengerti dalam hal ini. Ketika itu saya disuruh berpikir, coba ingat ke belakang, apa yang tidak bisa kamu lupakan, yang sekarang masih mengganjal di hati kamu. Saya ingat-ingat, ini, akhirnya ketemu, dan itu memang benar luka batin saya. Saya alami itu, luka batin itu. Sedikit bocoran, luka batin saya adalah saya tidak melakukan, tapi ada orang yang menuduh saya. Dan itu diketahui oleh orang tua saya, diketahui oleh saudara-saudara saya, diketahui oleh mertua saya. Padahal saya nggak melakukan hal sejelek itu. Tetapi dia menceritakan itu pada orang tua saya, pada mertua saya, pada saudara-saudara saya. Terpukul saya. Saya mau membela tetapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa membela? Karena sudah terbentuk suatu opini bahwa saya melakukan itu. Saya perbaiki model apapun, kalau sudah terbentuk opini begitu nggak bakal bisa. Akhirnya saya hanya dengan pasrah saja. Hanya bisa mengelus dada. Dan itu saya pikirkan bertahun-tahun. Akhirnya jadi inilah psikosomatik itu. Ya. Terjadilah itu. Karena apa? Tiap hari saya tidur memikirkan hal itu. Saya tidak mendapatkan yaitu keadilan dari ya di luar sana. Bukan keadilan hukum ini ya.
Tiap hari saya memikirkan itu, tergoncang jiwa saya, terjadilah itu. Ya, itu sedikit bocoran itu. Saya nggak melakukan, tetapi saya dituduh melakukan. Melakukan apa-apa nggak perlu tahu ya. Cukup saya aja yang tahu dan Allah yang tahu. Itulah sebabnya ya. Dari situlah banyak sekali penyebab pemicu dari sakit saya ini, dan akhirnya terjadi sudah. Karena ada pemicu, ya sudah. Dia. Itu ya. Sebentar aja video saya, biar Anda paham mengenai, biar Anda tahu. Oh begini toh, oh begini. Apakah Anda mengalami itu semua? Apakah Anda juga begitu? Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jangan Anda hanya solusinya apa Pak, solusinya apa, tetapi Anda belum tahu edukasinya, belum tahu penyebabnya. Percuma, ya nggak percuma sih. Akhirnya sia-sia. Anda ingin melakukan solusi ini, ragu-ragu atau malas dan sebagainya. Karena apa? Anda belum tahu edukasinya, mungkin belum tahu penyebabnya, pemicunya, mungkin belum tahu asal mulanya, begitu, asal usulnya. Disinilah dibutuhkan seorang, yaitu dari yang profesional juga, gitu ya. Mungkin hanya itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.